Salam Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi di webinar Lifelong Learning bersama saya Erlan Erlangga. Saya adalah salah satu guru dari Sekolah Penggerak. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat selalu, tentunya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam webinar kali ini, kita akan berbagi sedikit pengetahuan tentang komunitas belajar atau kombel dalam sekolah. Pada agenda kegiatan untuk hari ini, tadi di pembukaan, perkenalan, dan kesepakatan kelas, kemudian dilanjutkan menjelaskan tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan, mengenal 6 dukungan implementasi kurikulum merdeka. Yang keempat, sesi 1 mengidentifikasi pemahaman seputar kombel. Dan yang kelima, sesi 2 pendalaman terkait kombel dalam sekolah. Yang keenam, sesi 3 mengidentifikasi kondisi kombel dalam sekolah yang ada dan yang ideal. Yang nomor 7, sesi 4 merefleksikan masing-masing kondisi kombel dalam sekolah. Yang kedelapan, sesi 5 merangkum pemahaman seputar urgensi kombel dalam sekolah. Yang 9, sesi 6 merancang aksi nyata untuk kombel dalam sekolah. Dan terakhir, penutupan. Baik Bapak Ibu, tujuan dan hasil yang diharapkan dalam webinar kali ini adalah memahami pentingnya peran komunitas belajar kombel dalam sekolah sebagai dukungan implementasi kurikulum merdeka. Yang kita ketahui bahwa perlunya pemahaman kita atau pengetahuan kita terkait dari memahami pentingnya kombel di sekolah. Kemudian tujuan dan hasil yang kita harapkan nantinya ke depan adalah aktivitas, refleksi, dan rencana tindak lanjut harus sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita ingin merubah sesuatu, maka harus mulai dari diri kita sendiri. Karena biasanya kalau diri kita tidak dirubah atau tidak ada kemauan untuk merubah ke jalan yang lebih positif, maka tujuan kita untuk merubah peserta didik pun sepertinya akan sia-sia. Karena diri kita pun yang mau merubah peserta didiknya masih belum berubah. Oleh karena itu, kita mulai dari diri kita sendiri untuk berusaha berubah untuk ke arah yang lebih baik. Lanjut. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kombel? Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Kegiatan kombel apa yang biasa Bapak Ibu terlibat di dalamnya? Ini biasanya di dalam satu sekolah atau di kelas bersama peserta didiknya boleh. Mari melakukan identifikasi apakah kombel ibu dan bapak selama ini termasuk kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, kombel daring, atau di PMM. Biasanya Bapak Ibu sering melakukan kombel dalam sekolah atau kombel antar sekolah atau kombel daring. Nah, bisa kita identifikasi ketiganya di sini. Tapi yang kebetulan pada saat ini kita akan lebih memperdalam kombel di sekolah. Selanjutnya yang kedua, eksplorasi konsep. Dalam eksplorasi konsep,
Terbagi tadi kepada 3 bagian. Yang pertama kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, dan kombel daring. Yang kita ketahui bahwa kombel daring itu adanya di PMM. Di sini ada terbagi kepada 3. Yang pertama anggota, ada karakteristiknya dan contohnya. Nah, karena yang kita pelajari adalah di kombel dalam sekolah, maka kita akan membahas kombel dalam sekolah. Contoh anggotanya ya pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan. Kemudian karakteristiknya yang pertama ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini mencakup kepada 3 bagian. Yang pertama pengembangan sekolahnya seperti apa, pengembangan kompetensi PTK-nya seperti apa atau bagaimana, kemudian peningkatan hasil belajar muridnya sudah sampai mana, apakah ada kenaikan atau malah penurunan. Yang selanjutnya karakteristik yaitu hasil belajar murid dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi PTK dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. Jadi yang menentukan maju dan mundurnya sekolah tersebut adalah dari hasil belajar muridnya. Nah, itu dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi PTK. Seperti itu. Apakah peserta didiknya dalam hasil belajarnya itu semakin baik atau kurang baik. Nah, itu bisa eh, mempengaruhi PTK pada satuan sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya belajar dan bekerja merupakan praktik yang tidak terpisahkan. Belajar dalam komunitas terintegrasi dalam aktivitas pekerjaan PTK sehari-hari. Karena sesungguhnya walaupun kita sudah sekolah S1 misalkan ya Bapak Ibu, kemudian ada yang S2 dan yang selanjutnya, tetap yang namanya hidup kita tetap belajar untuk lebih meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, contoh di sini ada kombel di dalam sekolah, contohnya komunitas belajar di SMA 2 negeri, kemudian komunitas belajar rumpun sains di SMA swasta 1, kemudian komunitas belajar kelas 4 SD Islam dan lain-lain. Nanti bisa dibuatkan sebuah komunitas begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu yang disebut komunitas. Nah, kita lihat di sini bahwa pengertian daripada komunitas adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil belajar murid berlandaskan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang dimaksud dengan komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang berada contohnya di sekolah, kemudian adanya juga peserta didik, kemudian mereka saling berkolaborasi, baik dilakukan secara rutin, kemudian adanya keberlanjutan untuk sesuatu perubahan dalam sekolah tersebut. Tentunya ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah tadi sebelumnya tadi sebutkan ada 3 ide besar. Apa itu idenya? Di sini 1, 2, 3. Yang pertama, 3 ide besar itu fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Pada kegiatan komunitas belajar,
dalam sekolah terdapat 3 ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan di dalamnya. 3 ide besar ini akan memastikan komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Kita akan bahas 3 ide besar satu persatu. Nah, yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Di sini saya membagi kepada 4 bagian. PTK perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis berikut. Apa saja keempatnya? Yang pertama, apa yang kita harapkan dari apa yang seharusnya peserta didik pelajari? Nah, peserta didik harusnya bagaimana mempelajari apa? Bagaimana yang terbaik yang dipelajari oleh peserta didik? Itu yang kita harapkan supaya nanti peserta didik sesuai dengan usia dan tingkatan kelasnya masing-masing begitu. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Apakah peserta didik di sini sudah mengetahui apa yang akan kita pelajarkan atau yang akan kita kasih materi? Nah, caranya mungkin contohnya adalah sebelum kita memberikan materi, kita ngasih dulu pertanyaan-pertanyaan, apakah peserta didik tahu hal-hal seperti ini? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Nah, itu adalah bagaimana kita mengetahui bahwa peserta didik sudah mengetahui, mungkin dalam mengetahui pun tidak akan 100%, ada yang 30% atau 50%. Setidaknya kita tinggal melanjutkan nanti untuk pemberian materi gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Nah, ini biasanya Bapak Ibu punya caranya masing-masing dengan khasnya masing-masing. Kalau saya biasanya kalau peserta didik gitu yang tidak belajar biasanya diberikan apa namanya ya, sebuah nilai begitu. Jadi apabila kamu ingin nilai maka kamu harus belajar. Yang tadinya mungkin agak terpaksa tapi kalau dirutinkan, dibiasakan mungkin mereka akan lebih terbiasa untuk belajar begitu. Dan yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Nah, biasanya kalau murid sudah mengetahui suatu materi yang akan kita ajarkan, mereka itu terlihat seperti bosan dan lain-lain. Nah, di sana kita harus memutar otak bagaimana caranya supaya murid tersebut bisa melanjutkan atau mengembangkan materi yang akan kita sampaikan, bukan hanya mengulang saja begitu Bapak Ibu. Itu adalah ide besar yang pertama. Kita lanjut ke ide besar yang kedua. Ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Di sini saya membagi kepada 3 bagian. Yang pertama, kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Bagaimana caranya menciptakan pemahaman yang sama? Yaitu dengan cara saling mengeluarkan ide masing-masing sehingga nanti akan menemukan titik temu pemahaman yang sama begitu. Contoh dalam suatu kelompok ada 5 orang. Nah, 5 orang tersebut nanti ditanya satu persatu, si A pemikirannya ke A misalkan, si B pemikirannya ke B, atau si C pemikirannya ke C. Nah, nanti di sana kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memberikan titik temu di mana materinya dan nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Begitu. Selanjutnya kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita misalkan cuma mengajar di kelas 10, bukan hanya tanggung jawab kita untuk kelas 10, tapi tetap kelas 11, kelas 12 itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai PTK.
bukan hanya siswa-siswa yang kita ajarkan, karena kalau kita hanya tertuju pada kelas yang kita ajarkan saja, itu tidak termasuk kepada kolaborasi. Nantinya tidak akan terciptanya kebersamaan seperti itu. Karena jika sekolah kita nantinya semakin berkembang lebih baik, kita pun akan terbawa baik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain. Kalau seperti ini mudah Bapak Ibu, tinggal kita berikan tugas berbeda antar masing-masing kelompok atau masing-masing anggota kelompok. Nah, ketika anak-anak sudah diberikan tugas yang berbeda, maka mereka akan bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Nanti ketika sudah selesai, maka akan terjadi saling kerjasama yang baik begitu Bapak Ibu. Dan di sana juga ada rasa saling tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada ide besar yang ketiga selanjutnya, yaitu berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Di sini saya membuat siklus komunitas. Siklus komunitas belajar dalam sekolah merupakan rangkaian pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PTK dan meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Berangkat dari refleksi awal, nah ini refleksi awal kita membuat peserta didik kelompok, ada beranggotakan 5 orang atau berapa orang tergantung jumlah siswa di kelasnya masing-masing yang Bapak Ibu ajarkan begitu. Kemudian setelahnya direfleksi di awal kita membuat perencanaan untuk kelompok-kelompok peserta didik, silahkan perencanaannya mau apa, mau gimana, atau dari tugas yang Bapak Ibu kasih kepada peserta didik silahkan direncanakan mau seperti apa tindak lanjutnya atau bagaimana begitu. Dan selanjutnya diimplementasi, dibuktikan, dilaksanakan sehingga mereka nanti melaksanakan tugas-tugas yang telah Bapak Ibu berikan seperti itu. Nah, ketika tugas-tugas mereka sudah mencapai poin diimplementasi, nah nanti ada poin terakhir yaitu evaluasi. Bapak Ibu evaluasi tugas-tugas anak-anak atau peserta didik. Nah, anak-anak sudah paham di mana? Apakah sudah sampai A sampai Z atau bisa perumpamaannya begitu atau cuma A sampai K begitu. Nah, nanti pemahaman-pemahaman yang sekiranya menurut Bapak Ibu ini peserta didik kurang paham, nah itu bisa nantinya untuk diperdalam kembali dalam pemateriannya atau pemberian materinya begitu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini saya membuat suatu 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar dalam sekolah untuk memastikan setiap PTK dapat menjalani perannya dengan optimal. Apa saja 5 dimensi tersebut? Yang pertama adalah berangkat dari kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Kita ingin lebih baik, tentunya harus beriringan atau selaras dengan pimpinan kita. Kalau pimpinan kitanya biasa-biasa saja, kitanya ngebet dari bawah, susah Bapak Ibu. Tetap harus saling bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan contohnya sekolah kita berkembang ke depannya. Jadi berangkat dari kepemimpinan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nilai dan visi bersama. Harus selaras visi kita seperti apa gitu. Agar nantinya ada tahapan-tahapan keberhasilan yang telah kita capai begitu. Karena biasanya visi kita itu tidak hanya satu, ada sampai 5 atau sampai 4 begitu. Nah, satu per satu kita buktikan, kita wujudkan.
Lanjut yang ketiga adalah pembelajaran kolektif dan penerapannya. Ketika sudah pemimpinnya bersama saling mendukung, kemudian nilai dan visinya kita ketahui, kemudian kita juga selaras dengan visi tersebut. Nah, kita menerapkannya di pembelajaran yang kolektif dan penerapannya yang baik. Kemudian berbagi praktik baik, bisa di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah itu bisa. Dan yang terakhir adalah kondisi yang mendukung atau hubungan dan struktur. 5 dimensi ini Bapak Ibu sekalian, ini harus saling bekerja sama. Karena kalau tidak ada kerjasama susah. Seperti halnya kita pagi-pagi ya Bapak Ibu, kalau mau menyapu halaman kita kan biasanya memakai, kalau di tempat saya itu sapu nyerek Bapak Ibu. Agak keren ke kota dikit ya sapu lidi begitu. Kalau cuma satu helai kan susah Bapak Ibu ya. Tapi apabila sapu lidi itu banyak begitu Bapak Ibu, akan lebih mudah untuk membuang sampah. Itu halnya seperti kita, jika dari atasan, pertengahan dan bawahan saling bekerja sama, insya Allah Bapak Ibu akan menciptakan sekolah yang semakin besar begitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada ruang kolaborasi. Nah, di sini biasanya agak berat Bapak Ibu. Karena dari berbagai perbedaan begitu, ada yang A pemikirannya, ada yang B, ada yang C. Bagaimana caranya kita harus berkolaborasi dari perbedaan tersebut sehingga menciptakan nilai-nilai yang bagus begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini ada belanja aktivitas. Yang pertama, membuat diagram pen di kertas plano sebagai wadah yang digunakan sebagai ilustrasi keranjang. Nah, Bapak Ibu tidak perlu dibentuk menjadi keranjang. Yang penting di sana ada kertas plano lah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berbelanja kartu aktivitas yang ada di pasar aktivitas. Kartu aktivitas tersedia di masing-masing kelompok. Yang ketiga, berbelanja dengan cara membaca dengan cermat kartu aktivitas yang menggambarkan aktivitas di dalam kombel. Yang keempat, menempatkan kartu aktivitas untuk dimasukkan ke keranjang belanja sesuai dengan area yang dirasa sesuai. Area dibagi menjadi 3 bagian, area ideal, area belum ideal, area menuju ideal. Nah, di sini Bapak Ibu, area ideal yaitu untuk aktivitas yang dianggap ideal namun belum diterapkan di Satpen saat ini. Kemudian area belum ideal untuk aktivitas yang tidak ideal namun sudah diterapkan di Satpen saat ini. Yang ketiga, area menuju ideal untuk aktivitas yang dianggap ideal dan sudah diterapkan di Satpen saat ini. Kelompok dapat menambahkan aktivitas lain pada kartu aktivitas yang kosong dan menempatkannya sesuai dengan area yang dirasa sesuai. Yang terakhir, melakukan refleksi bersama dari hasil belanja aktivitas. Ini maksud daripada belanja aktivitas adalah Bapak Ibu, gimana caranya kita saling mengevaluasi, saling berkontribusi, melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan ke sekolah, maksudnya seperti itu. Ada masukan-masukan begitu. Nah, nanti menempatkan kartu aktivitas untuk dimasukkan ke keranjang belanja sesuai dengan area yang dirasa sesuai. Area dibagi menjadi 3. Nah, di sini ada area ideal, area belum ideal, area menuju ideal. Di sini dipilah-pilah Bapak Ibu, dipilah-pilah hasil
dari si A begitu, ingin mewujudkan sekolah yang bagaimana. Nah, ini kayaknya agak belum ideal ya, masukkan ke keranjang yang ideal begitu. Dan diutamakan adalah kita mengerjakan area yang ideal. Nah, kita contohkan di sini seperti gambar berikut, Bapak Ibu. Aktivitas kelompok. Contoh ilustrasi keranjangnya seperti ini. Ada yang ideal, belum ideal, menuju ideal. Melihat hasil belajar kita, apakah kondisi komunitas belajar di satuan pendidik Bapak atau Ibu sudah ideal? Nah, dalam menjadikan sekolah yang ideal, nah kita harus mempunyai data-data seperti ini, Bapak Ibu. Apakah sekolah kita sudah ideal atau belum ideal atau menuju ideal? Karena untuk mengetahui ini kita harus mempunyai banyak suara. Ya, suaranya itu adalah dari sini. Dibawa dari belanja aktivitas tadi. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mempraktekannya nanti di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Aktivitas individu. Dengan melihat daftar aktivitas yang tersedia di keranjang aktivitas, silakan membuat daftar aktivitas dengan melihat keunggulan dan kekurangan dari Kombel dalam sekolah Bapak Ibu. Catatan, Bapak Ibu juga dapat membuat diagram pen versi Kombel masing-masing. Ini mungkin kalau kita langsung tatap muka, kita bisa langsung praktek ya Bapak Ibu. Mungkin kalau di sini kita hanya sepintas saja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mempraktekkan bisa nanti video saya nanti di stop-stop Bapak Ibu. Di stop-stop Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu, praktekkan terlebih dahulu, di play lagi begitu. Di stop lagi seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Ada yang ingin berbagi hasil kerja individunya. Nah, ini ketika memberikan materi secara langsung Bapak Ibu. Jadi diminta Bapak Ibu yang hadir untuk memberikan hasil pekerjaannya begitu. Dan Bapak Ibu yang hadir pada waktu itu boleh menceritakan bagaimana kondisi Kombel di sekolah Bapak Ibu saat ini. Ada yang curhat gitu ya. Ada yang mempunyai harapan begitu. Banyaklah. Dan yang selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Dua hal ini sangat penting untuk diterapkan di Kombel dalam sekolah. Apa itu Bapak Ibu yang sangat penting diterapkan di sekolah? Yang pertama adalah jadikan data hasil belajar murid sebagai acuan PTK untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Jadi ketika kita ingin menilai atau kita ingin mempunyai acuan apakah sekolah kita sudah maju atau malah tertinggal, nah kita melihatnya dari mana Bapak Ibu? Dari sini. Yaitu dari data hasil belajar murid sebagai acuan PTK untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Hasilnya bagaimana? Apakah semakin meningkat atau menurun? Gitu. Kalau meningkat berarti Bapak Ibu berhasil merubah peserta didik untuk menjadi lebih baik tentunya dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Kalau sebaliknya menurun berarti Bapak Ibu mungkin harus dievaluasi kembali dalam memberikan materi atau mendidik peserta didiknya masing-masing. Kemudian apa? Dua hal yang sangat penting yang diterapkan di Kombel dalam sekolah yang selanjutnya, yaitu yang kedua,
fokus utama dari topik yang didiskusikan di dalam Kombel adalah seputar murid-murid dan murid. Jadi tujuan kita itu berfokuskan kepada murid, Bapak Ibu. Sekolah itu bagaimana ya? Jangan kita bukan jangan, jadi istilahnya yang terbaik itu gitu ya, yang terbaik di sekolah yang mesti kita prioritaskan itu mana? Kan ada yang diprioritaskan itu yang lebih ke bangunan gitu ya. Ada yang pengadaan-pengadaan alat-alat dan barang dan lain-lain. Bukan berarti itu tidak penting Bapak Ibu ya. Itu penting. Tetapi yang sangat penting adalah murid-muridnya itu. Maka kita harus jangan sampai menganaktirikan murid-murid, itu justru salahnya di sana. Karena sekolah bisa disebut sekolah itu karena adanya murid-murid begitu. Sekarang sekolah, adanya bangunan sekolah, adanya meja belajar sekolah, kursi belajar sekolah, kemudian perpustakaan, buku-buku komplit, komputer dan lain-lain komplit, tapi muridnya tidak ada, tetap itu tidak akan bisa disebut sekolah. Karena yang paling utama adalah murid-murid, adanya guru dan murid. Kemudian yang selanjutnya adanya bangunan, adanya fasilitas dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu. Seringkali kita menomorduakan murid, padahal murid-murid itu adalah yang paling utama yang disebut dengan sekolah begitu. Nah, apa yang mesti kita perhatikan? Ingat, hindari opini kolektif dalam menilai murid. Mungkin kita tidak sadar ketika kita sedang mengajar begitu Bapak Ibu, dan kita menilai secara dari luar, dari fisik. Wah, si A ini mohon maaf misalkan kayaknya kurang pintar gitu ya. Terus kemudian si A ini kok pemurung banget, kayaknya ini kurang gimana gitu kan. Atau lagi sakit atau bagaimana. Nah, kita hindari penilaian-penilaian penilaian kolektif seperti itu gitu. Nah, kira-kira data hasil belajar murid seperti yang bisa dijadikan acuan bagi pendidikan itu ya memang seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah koneksi antar materi. Bagaimana? Nah, di sini saya membagi kepada 4 bagian. Yang pertama, 3 ide besar menekankan pada peningkatan kualitas hasil belajar murid. Maka tujuan satuan pendidikan untuk memberikan kualitas belajar yang terbaik bisa terwujud jika ini diimplementasikan. Di 3 ide besar yang mana ya Bapak Ibu? Mungkin lupa yang tadi di sini. Di belakang. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Bentar, bukan. Nah, ini. 3 ide besar itu yang pertama, fokus pada pembelajaran. Kita harus fokus Bapak Ibu ketika sedang memberikan materi kepada peserta didik. Jangan kita melakukan ketika sedang mengajar kepada peserta didik, malah kita fokus kepada hal yang lain gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kita tidak boleh langsung memberi tanda si A, si B, si C begitu. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik lain yang sekiranya jarang untuk membuka mulut atau jarang berbicara Bapak Ibu. Kita mungkin di kelas ingin mudah gitu, mudah untuk menyampaikan materi. Jadi ketika kita bertanya, bagaimana ini anak-anak, apakah sudah tahu? Saya Pak, begitu ya.
Nah, kita jangan memberikan apa namanya, mempersilahkan berbicara kepada orang atau anak yang sudah biasa berbicara. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan kepada peserta didik kita yang sekiranya jarang begitu untuk menunjukkan bahwa dia pun sebetulnya adalah berhak untuk berbicara atau memberikan pendapat begitu Bapak Ibu. Bukan berarti anak yang pintar jadi kita nomor dua kan, tidak. Tapi juga kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik kita agar peserta didik kita itu semuanya ada kebagian gitu Bapak Ibu untuk berbicara dan mereka pun merasa dihargai gitu Bapak Ibu. Karena tidak sedikit banyak anak-anak yang kurang berbicara itu berbicara, "Ah, Bapak itu mah ke sana mulu, ke si A mulu," begitu. Nah, supaya terhindar dari perkataan-perkataan seperti itu, kita harus adil Bapak Ibu. Kita harus adil, yang tadinya misalkan si Doni sudah berbicara atau si Fitra itu jarang berbicara, nah kita harus berikan kesempatan kepada Fitra untuk berbicara. Jangan-jangan Fitra sudah mempersiapkan untuk berbicara karena dia tidak biasa untuk berbicara, akhirnya dia merasa minder, malu dan lain-lain begitu. Yang ide besar yang ketiga adalah berorientasi pada hasil. Nah, ini biasanya di akhir Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat hasil dari peserta didik, tahapan-tahapannya, apakah semester ini misalkan tahapannya peserta didik kita itu menurun atau naik. Nah, kalau naik berarti kita berhasil Bapak Ibu. Biasanya kita lihat dari nilai semester peserta didik begitu. Begitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah masuk ke koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, 3 ide besar juga mengajak PTK untuk rutin beraktivitas. Betul Bapak Ibu. Jadi kita betul-betul ketika sedang belajar itu betul-betul fokus kepada peserta didik, fokus kepada materi yang akan kita berikan atau yang sedang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik pun enak begitu. Mereka pun serasa benar-benar diperhatikan gitu. Kan ada ya, maaf-maaf Bapak Ibu, kalau sedang memberikan materi gitu ya, anak-anak silakan kerjakan. Kemudian Bapak Ibunya maaf-maaf misalkan fokus ke pekerjaan yang lain atau fokus main HP dan lain-lain. Nah, itu sangat tidak diharapkan ya Bapak Ibu. Pembelajaran atau pemberian materi seperti berikut gitu, seperti itu. Di dalam komunitas belajar dengan siklus belajar yang berkelanjutan. Apalagi yang namanya belajar pasti ada berkelanjutan Bapak Ibu. Ada dasar, ada pertengahan, ada berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, dalam aktivitas belajar bersama, PTK diajak untuk terus menjawab 4 pertanyaan kritis yang fokusnya adalah murid. Di mana setiap PTK bertanggung jawab untuk keberhasilan semua murid, bukan hanya yang diajarkan di kelas ataupun mapelnya saja. PTK diajak untuk terus menjawab 4 pertanyaan kritis yang fokusnya adalah murid. Di sini PTK dituntut untuk senantiasa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik biasanya Bapak Ibu. Kenakalan remaja atau dari latar belakang peserta didiknya begitu Bapak Ibu. Kurang apa misalkan kurang mampu dalam hal ekonomi biasanya. Bisa juga itu mempengaruhi terhadap perkembangan belajar peserta didik. Yang terakhir adalah melalui 5 dimensi. Harapannya setiap PTK dapat menjalankan perannya secara optimal. Nah, kalau lupa 5 dimensinya seperti apa, nah ini yang di pinggir Bapak Ibu yang telah
tadi saya sebutkan di awal, bahwa 5 dimensi itu sangat penting. Yang pertama berangkat dari kepemimpinan, yang kedua adalah nilai dan visinya bersama, dibuatnya bersama, diketahui secara bersama-sama, kemudian pembelajaran kolektif dan penerapannya bagaimana, kemudian berbagi praktek baik, bisa sesama guru, teman sejawat, atau bisa di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah kondisi yang mendukung atau hubungan dan struktur. Begitu, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah memahami pentingnya komunitas belajar dalam sekolah, silakan Bapak Ibu membuat inisiasi aksi nyata yang akan dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Biasanya jangka pendeknya 1 sampai 3 bulan, jangka menengah 3 sampai 6 bulan, jangka panjang 6 sampai 12 bulan. Ini Bapak Ibu bisa praktekkan di sekolahnya masing-masing. Di sini saya kasih contoh-contoh lembar inisiasi aksi nyatanya seperti ini. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bapak Ibu bisa tangkap layar atau screenshot boleh. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk di webinar lifelong learning kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau salah-salah kata begitu Bapak Ibu. Mungkin insya Allah nanti kita akan bertemu di materi yang selanjutnya. Akhir kata dari saya, webinar lifelong learning, webinar long life. Terima kasih.